Yang boleh disentuh ketika tawaf, 1, Hajar Aswad, 2, Rukun Yamani. Ketika dia keliling, dia tergeser. Kena Hijir Ismail. Yang batu bengkok tuh, Hijir Ismail, dia pergi sapu-sapu. Batal. Atau dia pegang makam Ibrahim. Ketika tawaf, jangan ada perhatian lain kecuali keliling Ka'bah. Apa dibaca? Boleh ibu baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada bacaan saya hafal, itu aja. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu saja baca. Maka keliling ini jangan ada perhatian lain. Biasa kalau kita pertama, mungkin ada yang baru pertama ke sini, begitu dia tawaf, semua nak dia rekam. Semua dia mau lihat. Wih, bagusnya rekam. Dia tengok semua itu. Sampai bau keteknya pun orang. Baunya. Itu semua godaan setan. Fokus saja. Bila kita ketinggal, jamaah kita tercecer, kita ketinggal sendiri, jangan cemas. Fokus saja ibadah. Jangan takut karena tidak ada orang mati pada saat tawaf. Ya tidak ada. Nah, dan ketika tawaf jangan mengganggu orang. Santai saja tawaf. Nah, apa bacaannya Ustadz? Kalau biasanya saya tawaf pertama, ya, putaran pertama, saya memuji Allah. Memuji-muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Sampai di Rukun Yamani, bismillahi Allahu akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Nah, Hajar Aswad, bismillahi Allahu akbar. Mulai lagi. Rukun kedua, saya istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sampai Rukun Yamani, bismillahi Allahu akbar, Rabbana atina, dan seterusnya. Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Lalu saya salawat kepada Nabi. Putaran ketiga. Putaran keempat, saya doakan orang tua saya. Putaran kelima, barulah saya minta apa yang saya mau. Putaran keenam, saya ulang apa yang saya mau. Putaran ketujuh, saya salawat lagi kepada Nabi. Karena awal dan akhir dari doa disunnahkan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lepas itu tuan puan yang saya muliakan, pergi ke tahallul. Nah, semua ini tidak usah cemas. Karena ada pembimbing kita. Yang perlu kita cemaskan adalah selama di sini berbanyak ibadah. Jangan sampai lebih banyak tidur. Jangan sampai lebih banyak shopping. Kalau di Malaysia saya kira jarang yang hobi shopping. Kalau orang Bugis, sekampung saya, belum lagi sampai masjid, dia sudah bilang, Ustadz, di mana beli emas? Saya bilang, kau umroh lah dulu. Biasa dia bawa beg 1, balik 3. Melahirkan dia punya beg. Ada juga yang hamil saja. Hamil. Ini lebih lagi hamil, dia melahirkan. Menjadi 3 begnya. Nah, boleh seperti itu. Boleh, tapi ingat, kalau lebih over bagasi biasanya kena denda. Ada yang saya pernah bawa jamaah, dendanya lebih mahal biaya denda daripada harga oleh-olehnya. Terpaksa dia ikhlas, dia tinggalkan oleh-olehnya. Kalau saya kalau pergi umroh, saya sudah bagi tahu keluarga dan sahabat saya. Saya tidak pergi shopping. Saya pergi ibadah. Ya. Apa oleh-olehmu? Saya doakan kau di Baitullah. Mudah-mudahan kau sehat walafiat, murah rezekimu. Kau boleh datang juga sendiri minta ke sana. Itu oleh-oleh paling baik. Kalau mau oleh-oleh sajadah, saya beli di Indonesia. Tapi saya tidak cakap ini oleh-oleh dari Mekah. Enggak, karena saya bohong namanya. Apa ya oleh-olehmu? Padahal saya beli di Tanah Abang, Jakarta. Tuan puan yang saya muliakan, nah ini tajuk yang kedua. Yang ketiga, ya, kata Nabi, siapa yang datang ke Baitullah, maka 1, dikabulkan doa-doanya, 2, diampuni dosa-dosanya, 3, digantikan segala pengeluarannya. Ini 3. Tuan puan, pergi di ikhlas.com, bayar 15.000 ringgit. Insya Allah, Allah ganti, diampuni dosanya, dikabulkan doanya. Itu jaminan dari Nabi. Allah yang jamin melalui hadits qudsi. Sementara
Bapak ibu kredit, apa kalau di Malaysia kredit? Cicil, apa? Bayar bertahap kereta. Pinjaman. Pinjaman kereta bayar 30 ringgit, tidak ada jaminan diampuni dosa, tidak ada jaminan dikembali kawannya, tidak ada jaminan dikabulkan doa-doanya. Yang ada beli kereta dapat dosa. Kenapa? Dia pakai selingkuh. Beli kereta dapat dosa. Kenapa? Dia tinggalkan salat jamaahnya. Nah, sementara pergi umroh, ini 3 jaminan. Karenanya, selama di sini 3 ini yang harus perbanyak. 1, perbanyak taubat. Orang datang, Ustadz, saya taubat, tapi saya ulang. Bukan urusanmu, kau taubat saja. Suatu masa datang anak muda, ya Rasulullah, saya berdosa. Kata Nabi, kau taubat. Tapi kuulang lagi, kau taubat lagi. Kuulang lagi, taubat lagi. Lalu kata anak muda ini, kalau begitu banyak dosaku ya Rasul. Dosamu banyak anak muda, tapi ampunan Allah jauh lebih banyak. Bagaimana cara bertobat? Ada 2. 1, tobat bilizan. Tobat bilizan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu Ustaz, saya tidak hafal. Yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Itu pun masih panjang, pendek lagi. Astagfirullah. Masih panjang, cukup pendek lagi. Astaga. Tidak boleh astaga, tidak boleh. Main-main saja ini ya, paling pendek. Astagfirullah. Itu yang pertama. Yang kedua, tobat dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunat taubat. Bagaimana sholat sunat taubat? Sama sholat sunat yang lain. Bedanya waktu dan niatnya. Kalau tahajud malam hari, harus sudah tidur. Niatnya tahajud. Kalau sholat taubat, baiknya lepas sholat maghrib nunggu isya. Jadi lepas sholat maghrib, tuan puan tak payah balik hotel. Tinggal nunggu isya. Sholat sunnah, taubat namanya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 6. Boleh 2, boleh. Boleh 4, baik. 6, lebih baik lagi. Macam mana niatnya Ustaz? Niat itu tuan puan hanya ulama Melayu, Brunei, Indonesia, Malaysia yang mengajarkan usolli. Ada kan kalau kita usolli misalnya, ya kalau mau ucapkan boleh, tidak ucapkan pun sah. Coba tengok orang Arab. Kalau masuk masjid, coba tengok. Kalau dia masuk masjid itu, Allahu Akbar. Ya kan? Kalau kita kan lama dulu. Loading dia. Usolli. Dia lupa rupanya usollinya. Dia langsung duduk. Saya tanya, saya terus duduk. Kenapa kau duduk? Tidak jadi sholat. Dia bilang, saya lupa usollinya Ustaz. Boleh ucap, boleh tak. Begitu tinggalkan bilik hotel, sudah ada dalam hati, saya mau sholat taubat. Itulah niat. Mau ucapkan, sholli sunatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Melayunya, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tak hafal, kau cakap saja begini. Tuhan salat taubat, Allahu Akbar. Boleh, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan masih sama yang tadi, Allahu Akbar. Boleh, boleh, enggak, boleh. Daripada menghafal tidak hafal, enggak salatlah kau. Lepas itu kapan tobatnya? Sujud terakhir. Ya, itu pertama sholat sunat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di sujud terakhir itulah, maka tuan puan kalau lihat ulama, ada ulama ahli agama, sujudnya lama sekali. Memang di situ tempat paling istijab berdoa. Misal doa yang akhir-akhir ayat itu dikatakan, Rabbana la tusik kulubana ba'da is hadaitana wa hablana min ladunka rahmah. Yang kurang lebih maknanya, ya Allah jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Itu ya. Yang berikutnya, setelah itu, sholat tobatnya memperbanyak istighfar. Ya. Nah, yang kedua, banyak berdoa. Selama di sini, mintalah kepada Allah. Banyak-banyak minta kepada Allah. Cuma doa itu, ada 4 cara Allah kabulkan. Ada 4 cara Allah kabulkan. 1, Allah kita minta, Allah kasih. Yang kedua, Allah kasih, tapi dalam bentuk yang lain. Puan-puan misal, anak 15 tahun, minta dibeli kereta. Puan belikan? 15 tahun, dia minta dibelikan kereta. Dibelikan tak? Tak. Apa karena tidak sayang? Tidak. Justru saya sayang, tidak belikan. Kenapa? Belum masanya. Oke, nah, tak payah saya belikan kau kereta. Nah, saya belikan kau MacBook. Nah, itu artinya dibagi
dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, dikabulkan tapi ditunda. Saya belum kasih kau hari ini, saya kasih kau 2 tahun yang akan datang. Ya, dan yang keempat, Allah kabulkan setelah di akhirat kelak. Maka selama di sini mintalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan puan yang saya muliakan, pada akhirnya ini pengalaman saya. Kira-kira minggu lepas, saya pulang ceramah dari Sabah. Saya naik Garuda dari Jakarta ke Makassar, itu 2 jam lebih. Saya naik pukul 2 dini hari, pukul 2 subuh. Ya maknanya belum masuk waktu subuh. Landing di Makassar itu 6:30 pagi. Maknanya tidak mungkin sholat subuh sebab belum masuk waktu subuh. Dan tidak mungkin sholat subuh di Jakarta dan tidak mungkin sholat subuh di Makassar. Sebab kenapa? Sudah jam 6:30 pagi, sudah lewat masa subuh. Maknanya harus sholat subuh di atas pesawat. Setelah masuk waktu subuh, saya lihat semua orang-orang di sekeliling saya, depan, belakang, kiri, kanan, tidak ada satupun yang sholat. Orang seperti ini pulang umroh, kasihan. Kalau orang pulang melancong pergi Singapura, balik melancong dari Turki, dia tidak sholat, ya memang dia baru lepas senang-senang. Tapi kalau pulang umroh, memperbaiki agama, tidak sholat, tidak ada gunanya semua itu. Ada orang kasihan lama sekali mau umroh. Tidak boleh, tidak mampu dia pergi sana karena tidak ada duitnya. Tapi dia laksanakan sunnah-sunnah Rasul. Setiap mau keluar rumah dia wudhu. Dia berpakaian seperti apa yang Rasulullah hendaki. Dia sholat duha. Dia puasa Senin Kamis. Tidak menunaikan ibadah haji. Jauh lebih mulia ini daripada orang yang bolak-balik pergi umroh, tapi sholatnya masih dipermainkan. Ukuran kita punya umroh ini mabrur bukan di sini. Kalau ada orang umroh rajin ngaji, rajin zikir selama Makkah Madinah, belumlah itu umrohnya mabrur. Mabrurnya adalah setelah balik. Kalau balik umroh masih tetap tukar gosip, di grup-grup WhatsApp masih selalu kirim-kirim gambar yang tak ada guna, berarti umrohnya belumlah mabrur. Bapak-bapak balik umroh, alhamdulillah tidak mampu 5 waktu di masjid, tapi adalah dia di masjid maghrib isya, insya Allah sudah mabrur lah umroh kita. Sebelum umroh, kira-kira kita masih sering memakai jilbab yang sempit-sempit. Balik umroh tidak ada lagi, mabrur lah namanya itu. Mabrur sebenarnya umrohnya adalah orang yang ada perbaikan menjadi lebih baik sebelum umroh. Itulah mabrur. Sebelum umrah dia malas mengaji, balik umroh malam Jumat dia selalu baca Yasin. Itulah yang disebut mabrur. Melakukan jauh perubahan lebih baik daripada sebelumnya. Tuan puan yang saya muliakan, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, tentu dalam pelayanan ini ada yang tidak sesuai. Ada yang tidak sesuai harapan, kita mau begini tapi tidak sesuai, itulah ibadah umroh. Ya, pasti ada kekurangan dan kelemahan. Tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin sempurna. Itulah adalah kelemahan. Tidak ada travel yang mau membuat kecewa. Tapi apa boleh buat, kemampuan manusia terbatas. Anda punya duit mau bayar 50 ringgit pergi umroh. Tapi urus diri sendiri. Beli tiket sendiri, tambahan sendiri. Pesan hotel sendiri. Kereta sendiri, makan sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maupun bayar 100 ribu, 10 ribu ringgit. Urus sendiri. Backpacker namanya. Sekarang tidak boleh lagi. Maka digunakanlah travel. Nah tentu ada untung. Untuk melayani tuan puan itu tidak mungkinlah tidak ada untung. Nah untungnya itu pun tidak banyak. Maka karenanya dimohon kalau ada kehilapan dan kesalahan, mudah-mudahan disampaikan secara baik. Jangan sampai saling memaki, itulah pintu masuknya setan. Ketahuilah perjalanan ibadah pasti setan berusaha. Saya bawa jemaah begaduh. Satu bilik. Dia bilang, Ustaz, saya tidak boleh tidur kalau ada lampu.
Yang satu cakap, saya tidak boleh tidur kalau mati lampu. Padam lampu Ustaz, bingung saya. Saya bilang, kalau gitu kau gantianlah, padam 1 jam, nyala 1 jam. Nah, disitulah ujian kesabaran. Guna kereta pun di bus ada orang bertengkar, macam-macam ujian orang Pak. Satu, dia mau tengok pemandangan. Nah, itu kan tirai, horden, kan kereta. Satu nak tengok pemandangan di jalan, satu tak mau. Dia bilang, aduh silau bah. Silau, tutup itu. Satu bilang buka. Itu semua ujian kesabaran. Ada orang di kereta, selalu mau di depan duduk. Padahal dia terlambat datang. Selalu dia bilang, saya mau dari... Tidak, itu semua ujian kesabaran. Tuan Puan, ingat ibadah haji, umroh. Ada ibadah haji. Kan ada itu melempar 3 jumroh. Iya kan? Masih ingat? Atau tahu kan? Berapa titik? Berapa tempat melempar? 3. Usta, ula, akabah. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Iya kan? Satu tempat berapa batu? 7. Berapa batu? 7. Berapa hari? Berapa hari? 3 hari. 1, 7. Kali 3 berarti 21. Kali 3 hari berapa ya? Berapa? 63 batu. Kenapa mesti nak 1 hari 7 batu, 1 tugu? Kenapa tidak 1 hari saja terus lempar 63? Tak. Kenapa? Itu Allah ingin pesankan bahwa kau nak lawan setan mesti napas panjang. Mesti tahan. Hari ini kau lolos, besok belum tentu. Itulah kita dianjurkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada jemaah dari Indonesia, dia tengok itu tugu. Dia bilang, inilah yang kasih bodoh-bodoh saya ini setan selama ini. Dia ambil batu, bismillah, Allahu Akbar, dan lempar. Balik itu batu, hampir kena kepalanya. Dia tangkap itu batu, ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di sini kau lempar saya, di tanah air kita sama-sama bersahabat. Nah, mudah-mudahan kita di tempat ini semua kita jadikan setan sebagai musuh. Ya, dan setan itu bisa berupa amarah, setan itu bisa berupa ketersinggungan, setan itu berupa HP, maka lawannya setan adalah istighfar. Supaya istighfar itu berpengaruh, ucapkan sambil mengusap dada. Ada orang tidak berpengaruh istighfarnya, astagfirullah tapi tetap marah, astagfirullah tapi tetap emosi. Itu tidak berpengaruh. Kenapa? Tidak, sebab dia ucapkan tidak ikhlas. Coba ucapkan astagfirullah sambil usap dada. Ada orang bersikir, sikir tapi tetap gosip. Subhanallah, enggak serasi bajunya. Padahal dia ada zikir tuh. Kenapa? Karena zikirnya laju. Orang berzikir itu kan macam dia makan pisang goreng panas. Nah, itu mesti baik cara ucapannya ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, Tuan Puan yang saya muliakan, ini saja mewakili dari ikhlas.com. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya tidak tahu apakah ada sesi tanya jawab. Kalau ada mau bertanya boleh, kalau ada juga mau menjawab silakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayo silakan. Mau tanya, Tuan? Kita digalakkan. Digalakkan? Sebelum keluar rumah, Ya. membaca ayat kursi. Ya. Balik rumah pun kita digalakkan Baca, ya. Apa kelebihannya? Ya, kalau sebelum keluar baca ayat kursi, kata Nabi, maka dia akan dilindungi dalam perjalanan. Kalau balik, maka Allah akan melindunginya dia di dalam rumahnya. Nah, itu bagus baca. Lepas sholat pun Allah ampuni kalau dia baca ayat kursi. Ya, cuma kalau baca jangan terlalu laju. Baik-baik, jangan terlalu cepat. Ayatul kursi dibaca. Kalau mau lengkap sebelum tidur, ya baca Al-Baqarah awal-awal, Alif Lam Mim dan seterusnya. Lepas itu baca akhir dari surah Al-Baqarah, Amanar Rasulu dan seterusnya sampai habis. Kemudian baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Lagi bagus kalau baca surah As-Sajdah. Nah, lepas semua baca itu, lalu usap seluruh badan. Ini hadis Nabi, usap seluruh badan, semuanya. Semua yang diusap itu
insya Allah tidak disentuh api neraka. Kalau dia baca tiap malam. Ya, apalagi maafkan saya Tuhan, usia senja seperti Tuhan mesti banyak baca. Ya, kalau pengantin